Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 23. Di sini kami ada tugas kuliah nih Kak dari salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Perubahan untuk mewawancarai komunitas atau organisasi. Nah, komunitas yang kami pilih kan yaitu Jejama ya Kak. Jadi ya udah langsung aja ke pertanyaannya biar nggak terlalu lama soalnya udah malam. Baik, pertanyaan pertama itu menurut kakak hal-hal apa sih yang paling sering jadi tantangan atau masalah di organisasi Jejama sekarang? Kakak yang mana nih? Yang mana aja boleh Kak dijawab. Oke, izin jawab ya. Izin tuh Akbar, izin jawab ya. Kalau untuk Yuk, silakan. ngomongin masalah khususnya di organisasi itu kurang lebih itu sama aja sih. Mau di organisasi atau komunitas itu kan kelompok sekumpulan kelompok manusia tuh. Jadi hampir nggak ada bedanya. Kalau ini menurut pandangan saya sih masalah terbesar itu pasti di manusianya, SDM-nya sendiri. Dari manusia itu bisa turun nih ke indikatornya. Misalnya di komunikasi. Kan manusia tuh awalnya kenapa komunikasi awal mulanya oh mungkin komunikasi mereka kurang, bondingnya mereka kurang. Nah, itu ngaruh tuh ke kinerjanya, ke aktivitas sehari-hari dari komunitas itu atau kegiatannya itu ngaruh dampaknya ke situ. Itu jawabannya singkatnya. Mungkin dari Kak Akbar ingin menambahkan gitu. Ya, sejauh ini cukup sih. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu kalau menurut kakak sendiri apa sih penyebab utama dari masalah-masalah yang udah kakak sebutin tadi? Gimana coba boleh ulang, Kak? Jadi kalau menurut kakak sendiri apa sih penyebab dari masalah-masalah yang udah kakak sebutin tadi? Oh, penyebabnya. Itu udah saya spill tipis-tipis yang tadi itu masalahnya itu. Awal mulanya pasti dari SDM-nya atau manusia itu sendiri. Indikator yang bawah, bisa ke komunikasinya, mungkin bondingnya kurang dari ininya, kadernya, jarang ketemu mungkin, atau musyawarahnya, diskusinya belum dapet dari hal-hal itulah, bisa menyebar kemana-mana. Bisa misalnya, kalau misalnya komunikasi nggak jalan, bisa nyebar kemana-mana. Kenapa sih bilang sampaikan itu yang poin utamanya? Turun nih, kalau misalnya komunikasi komunikasi nggak jalan nggak turun ngaruh kemana misalnya ke bagian keuangan. Keuangan tuh kalau komunikasi nggak bagus pasti jelek akhirnya kan, begitupun program. Kalau misalnya komunikasinya nggak jalan nggak gerak itu harusnya kemana, program juga nggak jalan, agendanya prokerjanya nggak jalan, terus ngaruh kemana lagi, ke semuanya bidang-bidang tertentu. Hal-hal yang selainnya kalau misalnya komunikasinya nggak jalan pasti gak jalan semua tuh, semua divisi, semua bidang, baru ke prokerja-prokerjanya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Selama ini udah ada belum usaha atau langkah buat ngatasin masalah tersebut? Terus kalau ada menurut Kakak sendiri tuh udah berhasil atau belum dari langkah-langkah mengatasi masalah yang tadi Kakak sebutin? Silakan, Mbak, ini Bang Akbar. Tom, mau jawab dulu nggak, Tom? Oke. Tom. Ya, seperti yang udah disampaikan eh, rekan kita Kak Iqbal, sebenarnya masalahnya ada di kadang SDM-nya dan komunikasinya.
Nah, terkadang masalah itu timbul dari SDM-nya yang memang kurangnya akan kesadaran. Nah, cara ngatasinnya gimana? Solusi yang bisa kita tampilkan itu apa? Biasanya memang udah di-spill juga ya sama Kak Iqbal ya. Ya kita bangun bonding, kita bangun kedekatan agar eh, ikatan-ikatan yang ada itu nggak sekedar hanya kepentingan organisasi saja, kepentingan eh, realistisnya untuk kegiatan di kelompok tersebut aja. Tapi kita bisa lebih ke intim lagi, sebagaimana layaknya manusia makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain. Nah, poin itu kadang jadi satu alasan yang memang membuat diri sendiri itu sadar kita sebagai seorang bagian dari organisasi untuk bertanggung jawab atas pilihan kita yang memang memilih organisasi tersebut sebagai tempat kita untuk belajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, Kak. Kita lanjut ya, Kak, pertanyaannya. Jadi menurut Kakak nih, apa hambatan terbesar kalau organisasi Jijama mau berubah? Misalnya dari budaya, kerja, motivasi orang-orangnya, kurangnya sumber daya, atau hal lainnya? Langsung aja ya. Hambatan terbesar ya. Iya, Kakak. Hmm, mungkin sejauh ini bisa dibilang di sumber dana. Kita sebagai komunitas yang baru, yang memang tidak dinaungi oleh instansi manapun, sumber gerakannya memang asli dari mahasiswa. Nah, sumber dana kita ini terbatas. Sumber dana kita ya adalah upaya-upaya kita sebagai mahasiswa untuk berkegiatan positif. Nah, itu modal utama kita. Untuk masalah fundamental seperti dana cash money itu memang jadi kendala terbesar kita. Tuh. Oke, Kak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Kalau dinilai nih, Kak, dari 1 sampai 5, menurut Kakak seberapa siap organisasi Jejama ini untuk menjalankan perubahan? Dan alasannya kenapa Kakak kasih nilai segitu? Ratingnya berapa sampai berapa ya? 1 sampai 5 nih, Kak. 1 sampai 5. Dijamah seberapa siap untuk melakukan perubahan? Iya, Ya, em, menjawab berdasarkan sebagai anggota Jejama, seorang relawan, saya merasa komunitas ini punya potensi besar, gitu. Jadi saya ambil angka 5. Kenapa? Kita sebagai mahasiswa kadang di akhir-akhir ini ngerasa eh, dunia kita itu eh, orang yang beranjak dewasa. Kita itu orang yang belajar berusaha dewasa. Nah, dalam ketidaksesuaian apa yang kita lihat di realitanya, seperti tentang isu-isu bencana, isu-isu politik, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, itu membuat diri kita itu resah untuk melakukan perubahan. Yang memang kita nggak bisa langsung tiba-tiba kita ingin bilang ke DPR begini aturan yang benar, begini aturan yang tidak bisa. Tapi kita bisa melakukan langkah-langkah kecil itu dari apa? Dari kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat, langsung terasa dan memang memberikan dampak gitu. Nah, saya yakin gak cuma saya saja yang punya pikiran-pikiran seperti ini. Di luar sana masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang peduli sebetulnya dan memang mereka eh, bisa dibilang kekurangan wadah mungkin atau memang satu lain halnya gitu. Jadi komunitas ini punya harapan besar yang memang bisa membuat daya tarik mahasiswa lainnya untuk ikutan ambil alih kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan sosialnya gitu. oke, Kak. Eh,
Terima kasih ya kakak atas semua informasinya dan waktu udah kakak sempatin buat kami. Dan kami rasa informasi yang kakak berikan udah cukup, memuaskan dan lengkap. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.